Hampir semua buku sejarah yang kita pelajari mencatat bahwa listrik baru ditemukan oleh Benjamin Franklin dengan layang-layangnya pada tahun 1752, atau oleh Alessandro Volta dengan tumpukan voltaiknya pada tahun ke-1800. Sejarah ini begitu melekat di kepala kita, seolah menjadi kebenaran mutlak. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa 2000 tahun sebelum mereka lahir, jauh sebelum era pencerahan di Eropa, manusia di belahan dunia lain mungkin sudah menggenggam teknologi listrik di tangan mereka? Halo semuanya, selamat datang kembali di Arsip Anomali Dunia. Apa yang akan kamu saksikan hari ini bukan sekedar cerita masa lalu biasa. Ini tentang sejarah masa lalu, tapi dibahas dengan teknologi atau perspektif masa depan. Kita semua tahu, sejarah ditulis oleh mereka yang menang. Namun seringkali, ada potongan puzzle yang sengaja dihilangkan. Hari ini, saya akan menghadirkan potongan puzzle tersebut untukmu. Sebuah fakta sejarah yang unik, aneh, dan mungkin belum pernah dibedah oleh siapapun sebelumnya. Dari manuskrip kuno yang membingungkan, hingga artefak yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Setiap episode akan membuka tabir misteri yang selama ini tersembunyi dari pandangan publik. Terima kasih sudah bergabung, mari kita kupas tuntas anomalinya bersama-sama. Kisah ini membawa kita ke sebuah desa kecil dekat Baghdad, di Hujud Rabu, Irak, sekitar tahun ke-1936. Di tengah debu dan reruntuhan peradaban kuno, para arkeolog yang sedang melakukan penggalian menemukan sebuah pot tanah liat yang sederhana, tingginya hanya sekitar 13 cm. Di dalamnya bukan berisi emas, permata, atau sisa-sisa mumi, melainkan sesuatu yang jauh lebih aneh. Sebuah silinder tembaga yang digulung rapi, dan di dalam silinder itu terdapat sebuah batang besi yang ujungnya mencuat keluar, disumbat rapat oleh aspal. Bagi mata orang awam, ini hanyalah barang antik biasa yang tak terlalu menarik. Mungkin semacam wadah kuno yang isinya sudah rusak. Tapi bagi para fisikawan dan arkeolog yang memeriksanya, benda ini adalah sebuah anomali sejarah, sebuah teka-teki yang menantang pemahaman kita tentang dunia kuno. Struktur ini sangat tidak biasa. Mengapa ada logam di dalam logam, dipisahkan dan disegel dengan rapi? Saat seorang peneliti bernama Wilhelm Koenig, Direktur Museum Nasional Irak saat itu, memeriksa artefak ini, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Susunannya sangat mirip dengan sel galvani, dasar dari baterai modern. Hipotesisnya sangat radikal. Jika pot ini diisi dengan cairan asam sederhana, seperti cuka atau jus lemon, kombinasi tembaga dan besi akan memicu reaksi kimia yang menghasilkan tegangan listrik. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai baterai Baghdad. Penemuan ini segera memicu pertanyaan besar yang mengguncang dunia akademis. Apakah orang-orang kuno di Timur Tengah sudah menggunakan listrik saat peradaban lain di Eropa masih hidup dalam kegelapan zaman besi? Apakah mereka menggunakan sihir ini untuk tujuan yang praktis? Ataukah ada rahasia teknologi canggih yang entah bagaimana sengaja dihapus atau hilang dari catatan sejarah? Mari kita bedah lapisan demi lapisan anomali ini, dari bukti fisik hingga teori-teori paling liar yang mengelilinginya. Secara fisik, baterai Baghdad memang sangat mirip dengan sel galvani modern yang diajarkan di kelas-kelas fisika. Artefak ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, pot tanah liat yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung cairan elektrolit. Kedua, silinder tembaga yang digulung, yang akan berfungsi sebagai katoda atau kutub positif. Dan ketiga, batang besi yang dimasukkan di tengah silinder tembaga tanpa menyentuhnya, yang akan berfungsi sebagai anoda
atau kutub negatif. Keduanya diisolasi di bagian atas menggunakan penyumbat yang terbuat dari aspal atau bitumen, zat perekat alami yang umum digunakan di Mesopotamia kuno. Analisis inilah yang memicu teori paling populer sekaligus paling kontroversial tentang fungsi baterai Baghdad, teknologi electroplating atau penyepuhan listrik. Teori ini menyebutkan bahwa orang Parthia, peradaban yang menguasai wilayah tersebut dari sekitar tahun 250 sebelum Masehi hingga 224 Masehi, mungkin telah menggunakan baterai ini secara seri. Dengan menghubungkan beberapa pot sekaligus, mereka bisa menghasilkan tegangan yang cukup besar untuk menyepuh perhiasan atau benda-benda perak dengan lapisan tipis emas. Ini adalah teknik yang kita kenal hari ini sebagai penyepuhan listrik. Jika teori ini benar, ini akan menjadi sebuah penemuan monumental. Ini akan menunjukkan bahwa masyarakat kuno memiliki keahlian kimia dan fisika yang jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Mereka tidak hanya memahami konsep logam yang berbeda dan reaksinya, tetapi juga cara memanfaatkan energi yang dihasilkan untuk tujuan praktis yang canggih. Beberapa artefak berlapis emas dari era tersebut memang ditemukan, yang semakin memperkuat dugaan ini. Tidak hanya itu, penganut teori peradaban kuno yang maju bahkan melangkah lebih jauh, mengaitkan baterai Baghdad dengan relief terkenal lampu Dendera di Mesir. Relief ini menggambarkan sosok-sosok yang memegang objek besar berbentuk seperti bola lampu raksasa dengan filamen berbentuk ular di dalamnya. Menurut teori konvensional, ini adalah representasi mitologis dari bunga teratai yang melahirkan dewa ular. Namun, bagi para pendukung teori paleokontak, ini adalah bukti nyata penggunaan listrik untuk penerangan. Mereka berspekulasi bahwa kuil-kuil kuno dulunya terang benderang oleh cahaya listrik, bukan hanya obor yang meninggalkan jelaga, dan baterai Baghdad adalah sumber tenaga portabelnya. Ada juga spekulasi yang tidak kalah menarik, bahwa para pendeta atau tabib kuno menggunakan kejutan listrik kecil dari baterai ini untuk tujuan yang berbeda. Mereka mungkin menggunakannya dalam ritual keagamaan untuk menciptakan keajaiban, memberikan kejutan statis kepada para pengikut untuk menunjukkan kekuatan ilahi, atau dalam konteks medis, baterai ini bisa digunakan sebagai metode kuno untuk meredakan nyeri, mirip dengan perangkat TENS modern yang menggunakan stimulasi listrik untuk mengobati rasa sakit. Ini bukan ide yang sepenuhnya gila, karena bangsa Romawi kuno diketahui menggunakan belut listrik untuk mengobati sakit kepala dan encong. Namun, sejarah tidak pernah semudah itu. Di balik setiap teori yang menarik, kita harus menghadapi sisi skeptisisme ilmiah dan fakta keras yang seringkali kurang glamor. Eksperimen modern, termasuk yang dilakukan oleh tim acara TV terkenal Mythbusters, telah berhasil mereplikasi baterai Baghdad dengan menggunakan cuka atau jus anggur sebagai elektrolit. Pot ini memang terbukti menghasilkan listrik dengan tegangan berkisar antara 0,5 hingga sekitar 1,1 volt. Angka ini memang cukup untuk memicu reaksi elektrokimia kecil seperti penyepuhan tipis jika dibiarkan dalam waktu yang sangat lama. Tapi disinilah poin skeptis paling kuat muncul, masalah koneksi. Hingga hari ini, tidak pernah ditemukan satupun kabel, konduktor, atau perangkat eksternal apapun di sekitar lokasi penemuan yang menunjukkan bagaimana mereka bisa menyambungkan baterai ini ke sirkuit atau ke perhiasan yang akan disepuh. Lebih aneh lagi, segel aspal yang rapat justru menutupi seluruh bagian atas pot, termasuk ujung batang besi dan silinder tembaga. Ini akan sangat menyulitkan, jika bukan tidak mungkin, untuk menghubungkan kabel ke kedua kutub tersebut secara logis. Jika tujuannya adalah untuk menghasilkan listrik, mengapa mereka menyegelnya
dengan cara yang membuatnya sulit digunakan. Oleh karena itu, banyak arkeolog dan sejarawan yang berpendapat bahwa ini bukanlah baterai sama sekali. Mereka mengajukan teori alternatif yang lebih sederhana dan lebih masuk akal dari sudut pandang arkeologi. Mungkin saja pot ini hanyalah sebuah wadah penyimpanan untuk gulungan papirus atau perkamen suci. Dalam skenario ini, silinder tembaga digunakan untuk melindungi gulungan yang rapuh dari kelembaban dan serangga. Dan batang besi yang ada di tengah mungkin hanya bagian dari struktur penyangga atau penggulung yang sudah berkarat dan rusak seiring waktu. Aspal digunakan untuk menyegel wadah agar isinya aman. Di dunia kuno, wadah seperti ini cukup umum ditemukan, meskipun kombinasi logamnya memang unik. Selain itu, terdapat masalah penanggalan yang membingungkan. Meskipun sering dikaitkan dengan bangsa Parthia, beberapa analisis menunjukkan bahwa gaya pot tanah liatnya justru lebih mirip dengan tembikar dari periode Sasanid yang ada beberapa ratus tahun kemudian. Ketidakpastian ini membuat sulit untuk menempatkan artefak ini dalam konteks teknologi yang tepat. Pertanyaan terbesar bagi para skeptis adalah, jika teknologi sehebat listrik sudah ada pada masa itu, mengapa ia menghilang tanpa jejak? Mengapa tidak ada satupun teks kuno, lukisan dinding, atau catatan teknik yang menyebutkan bagaimana cara membuat atau menggunakan perangkat ini? Peradaban Mesopotamia sangat terkenal dengan catatan administrasinya yang teliti. Mereka mencatat segalanya, mulai dari panen gandum hingga hukum dan astronomi. Sangat aneh jika penemuan sebesar listrik tidak meninggalkan jejak tulisan sama sekali. Keheningan total dalam catatan sejarah inilah yang menjadi argumen terkuat melawan teori baterai Baghdad. Jadi, kita dibiarkan dengan dua kemungkinan yang saling bertentangan. Di satu sisi, sebuah artefak yang secara fisik mampu menghasilkan listrik, didukung oleh teori-teori menarik tentang teknologi kuno yang hilang. Di sisi lain, ketiadaan bukti pendukung yang krusial seperti kabel, instruksi manual, atau bahkan penyebutan sepintas dalam tulisan kuno. Baterai Baghdad tetap menjadi salah satu misteri paling menjengkelkan sekaligus paling memikat dalam sejarah arkeologi. Apakah ia sebuah kecelakaan desain yang kebetulan memiliki sifat-sifat sel galvani? Ataukah ia adalah sisa-sisa terakhir dari ilmu pengetahuan kuno yang hilang? Mungkin saat perpustakaan-perpustakaan besar dunia seperti perpustakaan Alexandria terbakar dan melenyapkan pengetahuan ribuan tahun, jika benar bangsa Parthia atau Sasanid sudah mengenal listrik, maka garis waktu kemajuan teknologi manusia yang kita banggakan selama ini mungkin perlu ditulis ulang. Mungkin kita bukanlah penemu, melainkan hanya penemu kembali. Mungkin kemajuan kita hanyalah sebuah pengulangan dari apa yang sudah pernah dicapai dan dilupakan oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Misteri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya, meninggalkan kita untuk terus bertanya-tanya. Menurut Anda, apakah ini benar-benar sebuah baterai yang hilang dari sejarah, atau hanya sekadar tempat menyimpan surat berharga yang disalahartikan oleh imajinasi modern? Tulis teori dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan misteri-misteri sejarah lainnya. Terima kasih sudah menonton.